Perkenalkan, nama saya Dwi Cahya Marginata. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan IPS Fakultas Pascasarjana PPG Universitas Negeri Malang. Unit kerja saya berada di SMP Negeri 2 Campur Darat. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana best practice cerita praktik baik menggunakan metode STAR atau situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampaknya terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran yang sudah saya lakukan. Tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memanfaatkan metode Problem Based Learning atau PBL dan media berbasis TIPEC. Situasi. Masalah dalam proses pembelajaran selama ini yaitu kurangnya motivasi belajar siswa dan belum mampunya dalam memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Kurangnya pemanfaatan TIPEC dalam pembelajaran mengakibatkan pembelajaran kurang berpusat kepada siswa, sehingga siswa lebih banyak mendengarkan penjelasan dari guru. Maka dari itu, untuk menghadapi era revolusi industri 4.0, siswa harus dibekali keterampilan berpikir tingkat tinggi. Latar belakang dari praktik pembelajaran ini adalah motivasi belajar siswa selama ini masihlah rendah ketika mempelajari materi yang tidak mereka senangi. Hal ini dikarenakan pemanfaatan media pembelajaran yang kurang variatif dan guru tidak menggunakan komunikasi secara dua arah. Siswa saat ini telah bertumbuh bersama teknologi, menganggap belajar bersama smartphone mereka adalah kegiatan yang menyenangkan, serta mereka dapat mengeksplorasi apapun melalui internet dan mendapatkan segalanya secara instan, lengkap namun ringkas dan variatif. Sebagai siswa yang disiapkan dalam menghadapi revolusi industri 4.0 atau 4.0, mereka harus secara cepat dalam beradaptasi terhadap teknologi yang berkembang, kreatif, dan inovatif. Hal ini sangat penting untuk dibagikan karena berdasarkan praktik pengalaman lapangan yang sudah saya lakukan, banyak perubahan sikap pada siswa yang berdampak pada proses pembelajaran. Sikap-sikap yang terjadi pada siswa seperti yang pertama, siswa khususnya kelas 8 masih kesulitan untuk memanfaatkan media pembelajaran secara maksimal. Yang kedua, siswa belum aktif dalam berkomunikasi baik secara individu maupun secara berkelompok. Yang ketiga, siswa masih kurang percaya diri dalam menyampaikan laporan ataupun hasil diskusi kelompok di depan kelas. Kemudian yang keempat, kondisi ini diperburuk dengan kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan pembelajaran mengenai mencari referensi, menyimak, bertanya, maupun bertukar pendapat atau pandangan kepada guru ataupun rekan sebayanya. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai peneliti dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar di kelas dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Tantangan. Untuk tantangan, yaitu yang pertama, situasi dan kondisi di sekitar sekolah yang kurang begitu mendukung dikarenakan kelas yang saya gunakan masih dalam proses renovasi. Kemudian yang kedua, prasarana seperti LCD dan audio tidak ada pada ruang kelas sehingga memerlukan waktu untuk menyiapkan dan mengkondisikan kelas. Yang ketiga, masih terdapat beberapa siswa yang kurang percaya diri dalam kegiatan belajar karena merasa malu jika ada kamera untuk merekam. Kemudian yang keempat, beberapa siswa
yang kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi karena kurang bisa bekerja sama dan kurang peduli terhadap orang lain. Yang kelima, siswa kesulitan untuk melakukan akses flipbook karena belum terbiasa dengan hal tersebut. Yang keenam, siswa kurang percaya diri dalam menyajikan hasil diskusi ataupun laporan karena takut salah dan dikritik secara berlebihan. Yang ketujuh, anggapan bahwa materi IPS itu terlalu kompleks dan membosankan sehingga tidak termotivasi untuk belajar. Aksi. Adapun langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut adalah yang pertama, yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPP, LKPD, media, asesmen, dan bahan ajar yang tentang materi IPS kelas 8 mengenai mobilitas sosial, pluralitas masyarakat, konflik sosial, dan integrasi sosial yang akan digunakan berbasis model Problem Based Learning atau PBL. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, wakakurikulum, wakasarpras dalam perencanaan hingga penyelenggaraan kegiatan PPL ini berlangsung. Kemudian yang ketiga, melakukan wawancara maupun mengkaji literatur untuk merumuskan solusi dari masalah atau motivasi belajar siswa yang rendah yang telah diidentifikasi. Kemudian yang keempat, melaksanakan aksi PPL pada rentang tanggal 11 Oktober 2022 sampai 5 Desember 2022 dengan 4 aksi dan 8 pertemuan. Kemudian yang kelima, mempersiapkan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, LCD, laptop, sound system, smartphone Android, internet, sumber arus, dan perangkat lainnya yang mendukung keterlaksanaan aksi. Kemudian yang keenam, memberikan motivasi, pengarahan, dan ice breaking untuk mencairkan suasana agar siswa tidak merasa tegang dan malu terhadap kamera perekam. Kemudian yang ketujuh, membimbing siswa yang kesulitan terkait media pembelajaran maupun dalam menganalisis permasalahan yang muncul sehingga anak tidak merasa kesulitan dan malas. Kemudian yang kedelapan, memberikan pengarahan dan pengalaman kepada siswa sehingga tumbuh rasa kerjasama, tenggang rasa, dan kompetitif. Kemudian yang kesembilan, mengaitkan materi dengan keadaan lingkungan sekitar sehingga menciptakan kontekstualitas pada pembelajaran IPS yang dilakukan. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran, yang pertama, menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan saintifik. Model pembelajaran PBL dengan pendekatan saintifik akan mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan mengembangkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan dengan pengetahuan yang baru. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan ajar berupa flipbook yang dapat diakses melalui smartphone masing-masing siswa. Bahan ajar yang digunakan sudah berbasis TPACK atau TPACK sehingga siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan dan dapat meningkatkan minat baca siswa. Kemudian yang ketiga, LKPD yang dibagikan kepada kelompok berfungsi untuk mengukur ketercapaian belajar siswa dengan berbasis TPACK atau TPACK. Kemudian yang keempat, media pembelajaran yang digunakan adalah gambar-gambar, video, PowerPoint, pembelajaran yang bisa diakses melalui YouTube berbasis TPACK juga. Kemudian yang kelima, lembar penilaian yang digunakan untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, psikomotorik, serta lembar penilaian spiritual dan sikap sosial. Tentunya
dalam instrumen lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator ketercapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran saat melaksanakan aksi pada rentang tanggal 11 Oktober 2022 sampai 5 Desember 2022 dengan 4 aksi 8 pertemuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kegiatan awal atau kegiatan pendahuluan, dimulai dari salam, berdoa, kemudian presensi, ice breaking, memberikan apresiasi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan teknik penilaian. Kemudian pada bagian kegiatan inti atau kegiatan inti atau kegiatan pembelajaran yang inti, itu yang pertama yaitu orientasi siswa terhadap masalah. Jadi mengidentifikasi masalah yang disajikan melalui gambar, PowerPoint, dan video melalui LCD. Guru tersebut menjelaskan atau saya menjelaskan secara singkat tentang materi dan masalah yang disajikan. Kemudian yang kedua, mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membagi kelompok siswa secara heterogen, membagikan bahan ajar dan LKPD melalui barcode, kemudian ditampilkan melalui LCD. Siswa berkoordinasi, saling berbagi peran dan bekerja sama dalam kelompok. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Siswa menganalisis permasalahan yang ada di LKPD, kemudian secara berkelompok dan mencari informasi dari bahan ajar maupun internet. Sedangkan guru mengarahkan dan memotivasi kepada kelompok yang memiliki kendala. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi siswa menuliskan hasil analisis kelompok pada LKPD kemudian mempresentasikannya di depan kelas. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi, yaitu proses pemecahan masalah. Guru mengevaluasi hasil kerja kelompok secara menyeluruh maupun khusus serta memberikan penguatan kembali. Kemudian siswa melakukan pembenahan pada LKPD masing-masing. Pada kegiatan penutup, guru dan siswa secara bersama-sama menyimpulkan pembelajaran hari ini dan melakukan refleksi. Guru mengingatkan untuk tugas yang belum terselesaikan dan materi untuk pertemuan berikutnya. Terakhir adalah berdoa dan salam penutup pembelajaran. Refleksi hasil dan dampak. Setelah diterapkan model pembelajaran problem based learning pada aksi PPL mulai dari aksi 1 sampai dengan aksi yang keempat dengan pendekatan saintifik, maka pemahaman siswa lebih baik dan siswa lebih termotivasi terhadap materi pembelajaran yang saya ajarkan, mulai dari mobilitas sosial, pluralitas masyarakat, konflik sosial, dan integrasi sosial. Siswa menjadi lebih bersemangat dan tidak cepat bosan dalam pembelajaran, karena pada saat pembelajaran siswa dibagi menjadi beberapa kelompok serta per kelompok menjawab soal yang diberikan oleh saya atau guru. Hasil yang didapatkan selama proses pembelajaran sangat efektif karena pemilihan model dan media pembelajaran sudah sesuai dengan materi pembelajaran. Selain itu, siswa juga semakin terampil dalam diskusi dan presentasi dalam berkelompok. Selanjutnya, kepala sekolah dan guru, teman sejawat juga menyampaikan model pembelajaran serta media yang saya gunakan ini termasuk efektif digunakan karena dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
Hal ini dilihat dari ketertarikan Ibu Kepala Sekolah saya, Ibu Sri Wahyuni MPD, dan beberapa guru untuk menjadikan saya sebagai agen perubahan pada proses pembelajaran ke depan, sehingga menyongsong kurikulum merdeka yang akan diterapkan pada sekolah SMP Negeri 2 Campur Darat selanjutnya bisa berjalan dengan inovatif, konstruktif, kreatif, yang artinya fleksibilitas antara guru dan siswa dan menciptakan siswa yang berdaya saing tinggi. Kemudian, dalam proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan langkah-langkah tersebut, respon dari lingkungan sekitar yaitu beberapa teman guru sejawat dan kepala sekolah memberikan respon yang positif. Faktor yang menunjukkan bahwa model pembelajaran yang telah dilakukan berhasil adalah dengan pemahaman siswa dalam belajar dan hasil belajar. Oleh karena itu, dengan model problem based learning atau PBL yang dipadukan dengan media pembelajaran yang menarik akan meningkatkan hasil belajar siswa. Siswa juga menyampaikan respon positif. Berdasarkan kuesioner yang diberikan, siswa dapat mengikuti sintak-sintak atau tahapan pada model problem based learning tersebut dengan media PowerPoint, video pembelajaran yang kontekstual, flipbook, PDF yang berbasis impact, serta langkah pada LKPD karena lebih rinci. Demikian video best practice dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.